Selamat pagi dan shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di pagi hari ini di hari Senin 6 Desember 2021. Semoga Bapak Ibu sekalian kabarnya baik dan sehat beserta dengan seluruh keluarga. Mari pada saat ini kita bersatu teduh. Kita datang kepada Tuhan dalam doa dan membaca merenungkan firman-Nya. Kita awali dengan menaikkan syukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Di pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mempersembahkan puji dan syukur kami. Tuhan begitu baik memelihara dan menjaga kami, hingga di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Akan segala salah dan dosa kami ya Tuhan, kami senantiasa memohon pengampunan-Mu. Seutuhnya doa dan syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada saat ini diambil dari bacaan leksionari harian. Diambil dari Roma 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Yang demikian firman-Nya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkannya. Maranatha. Bapak Ibu saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam hidup kita tentu kita memiliki apa yang namanya harapan atau cita-cita. Sejak kecil sering ditanya, kalau besar mau jadi apa? Ada yang mungkin menjawab mau jadi dokter, mau jadi pilot, masinis, dan lain sebagainya. Nah, justru dari cita-cita dan harapan itulah seorang anak akan berusaha belajar dengan tekun supaya harapan atau impian cita-citanya itu dapat terwujud di dalam kehidupan. Nah, kita terbiasa dengan yang namanya cita-cita dan harapan tadi. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, yang namanya harapan dan cita-cita sudah tentu itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita meyakini harapan dan cita-cita itu, maka keseluruhan diri kita akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih harapan dan cita-cita itu. Nah, demikian pula Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian Roma 8 yang kita baca bagian dari perikopnya tadi, juga menceritakan tentang bagaimana pengharapan anak-anak Allah. Nah, seperti kita ketahui, penulis surat Roma ini adalah Rasul Paulus. Ia belum mengunjungi jemaat di Roma. Tetapi jemaat di Roma yang kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi orang-orang Kristen, menghadapi berbagai rupa kesulitan, bahkan penganiayaan, karena kaisar-kaisar Roma yang begitu kejam dan bengis kepada orang-orang Kristen. Jadi yang namanya kesulitan, aniaya, bahkan siksaan, mungkin itu adalah hal yang dihadapi keseharian oleh orang-orang percaya di sana. Nah,
Melalui suratnya ini Rasul Paulus hendak memberikan penguatan kepada jemaat di sana. Bahwa sekalipun saat ini segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi bahkan yang sudah menerima karunia sulung roh, artinya orang yang sudah percaya. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi dibayangkan kehidupan yang begitu beratnya, begitu sulitnya, bahkan orang yang sudah percaya sekalipun juga tidak kebal dari kesulitan dan pergumulan kehidupan. Tetapi yang ditekankan Rasul Paulus di sini, sekalipun dengan tadi segala keluhan, rasa sakit bersalin, dan juga mengeluh dalam hati, tetapi kita diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi Rasul Paulus memberikan penguatan, mengajak untuk terus mempunyai harapan. Karena harapan inilah yang menggerakkan hidup orang percaya untuk terus dapat bertahan sekalipun di tengah kesulitan dan pergumulan kehidupan. Nah, pengharapan tentu bukan hal yang kasat mata. Tidak bisa kita lihat, kita raba, kita sentuh. Tetapi pengharapan itu dasarnya berakar dari iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itulah pengharapan itu bukan sesuatu yang kita lihat, melainkan kita nantikan dengan tekun. Sama dengan yang di awal tadi saya menyampaikan tentang bagaimana setiap kita punya cita-cita, harapan. Ketika kecil dulu punya harapan nanti entah menjadi apa. Harapan dan cita-cita itu bukan hal yang kasat mata, tetapi yang kita yakini bisa kita raih di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, di masa kehidupan saat ini yang berbagai rupa pergumulan, bahkan juga mungkin penderitaan yang kita alami, marilah kita meneladan apa yang sudah diajarkan Rasul Paulus ini, tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun kita belum bisa melihat dengan mata kita sendiri pengharapan itu, justru itulah yang membuat kita menantikannya dengan tekun, sebagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua yang kita hayati di dalam peristiwa Advent ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan Sang Sumber hidup dan pengharapan kami bersyukur atas sapaan firman di pagi hari ini, menguatkan kami, menopang kami untuk terus berpengharapan dalam Tuhan. Sekalipun dengan berbagai rupa pergumulan dan tantangan hidup saat ini, biarlah harapan kami tidak pernah padam. Bapa, ajarkanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan di hari ini, sehingga kami mampu mewujud nyatakannya, mulai dari diri kami sendiri, mulai dari hal-hal yang kami bisa lakukan, dan juga mulai pada saat ini juga. Kami serahkan keluarga kami ke dalam pimpinan dan cinta kasih Tuhan. Usaha pekerjaan kami berikanlah kelancaran, studi dan belajar kami kiranya juga Tuhan pimpin. Dan seutuhnya ya Bapa Surgawi, kehidupan kami pada hari ini kiranya senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersyafaat kiranya pandemi COVID dapat segera teratasi. Bapak dan Ibu saudara kami yang sedang sakit kiranya dapat segera pulih dan sembuh. Inilah Bapa, syukur dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.